Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Oktaria dengan NPM 412242312046. Di sini saya akan membahas mengenai laporan magang saya yang berjudul Mekanisme Biaya Perjalanan Dinas di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluannya, yaitu ada latar belakang, yang kedua ada kajian pustakanya, yang ketiga ada profil organisasi, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam ada refleksi diri. Kita bahas dulu bab 1, pendahuluan, ada latar belakang. Perjalanan dinas merupakan komponen yang penting dalam pelaksanaan tugas pegawai di instansi pemerintah, terutama di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat, di mana fungsi utama dari perjalanan dinas adalah untuk memastikan pegawai dapat melaksanakan tugas pengawasan, inspeksi, dan sosialisasi di lapangan. Perjalanan dinas dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kelestarian sumber daya alam, serta mencegah penyebaran penyakit yang dapat berdampak negatif pada ekosistem dan masyarakat. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas menjadi sangat krusial untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas. Proses ini mencakup pengajuan izin perjalanan, perhitungan biaya, dan pergantian biaya yang dikeluarkan oleh pegawai selama perjalanan dinas. Dalam pelaksanaan pembayaran, kwitansi dibuat sebagai bukti yang sah atas pengeluaran biaya perjalanan dinas yang telah dikeluarkan oleh pegawai. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan transparan, pegawai dapat lebih fokus pada tugas utama tanpa terbebani oleh masalah administratif yang berkaitan dengan biaya perjalanan. Lalu selanjutnya ada bab 2 mengenai kajian pustaka. Di sini ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menurut Marina dan teman-teman tahun 2017 adalah serangkaian dari berbagai prosedur, formulir, catatan, dan alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi laporan. Laporan ini berfungsi sebagai alat bagi manajemen untuk mengendalikan aktivitas usaha dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengeluaran kas. Menurut Sumarso tahun 2009, merupakan suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang, maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. Lalu ada perjalanan dinas, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk kepentingan pekerjaan, seperti menghadiri rapat, seminar, atau melakukan kunjungan. Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung operasional perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap pada bab 1 pasal 1 menjelaskan perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan dinas ini dilakukan oleh pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, di mana perjalanan dinas dalam negeri dibagi menjadi dua, yaitu ada perjalanan dinas jabatan dan juga ada perjalanan dinas pindah. Perjalanan dinas jabatan ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota. Lalu di sini ada bab 3 mengenai profil organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat atau BKHIT Jabar. Merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Badan Karantina Indonesia yang berada dalam naungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Balai ini sebelumnya dikenal dengan nama Badan Karantina Pertanian Kelas 1 Jawa Barat. Perubahan nama dan struktur kelembagaan ini merupakan bagian dari reorganisasi nasional yang bertujuan menyatakan fungsi karantina di sektor hewan, ikan, dan tumbuhan ke dalam satu sistem terpadu yang lebih efisien. Kantor utama BKHIT Jabar atau Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Jawa Barat terletak di Kota Bandung dan memiliki 2 unit satuan pelayanan atau Satpol yang ditetapkan, yaitu Satpol Pelabuhan Cirebon dan Satpol Bandara Kertajati. Selain itu, memiliki tempat layanan terminal peti, kemas Gede Bage, kantor pos MPC Bandung, dan juga yang lainnya.
Balai ini memiliki peran penting dalam menjaga wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, dari masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina atau HPHK, hama penyakit ikan karantina atau HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Selain itu, BKHIT Jabar bertanggung jawab atas pemeriksaan kualitas dan keamanan pangan segar, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan operasi karantina. BKHIT Jabar bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap lalu lintas komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan, baik yang akan diekspor, diimpor, maupun yang bergerak antar wilayah dalam negeri. Untuk menunjang tugasnya, balai ini juga dilengkapi dengan laboratorium pengujian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN berdasarkan standar SNI ISO atau IEC 17025.2 2008 seperti laboratorium pengujian. Laboratorium ini berfungsi untuk melakukan uji standar karantina yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai standar internasional. Dengan letaknya yang strategis dan tingginya mobilitas perdagangan di wilayah Jawa Barat, BKHIT Jabar memainkan peran penting dalam sistem pertahanan hayati negara serta mendukung kelancaran perdagangan internasional yang aman dan sehat di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Landasan hukum operasional Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan untuk menghentikan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK. Kerangka hukum ini digunakan oleh lembaga untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Lalu selanjutnya di sini ada visi dan misi dari BKHIT Jabar. Visinya yaitu menjadi karantina yang kuat dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat melaksanakan tugas di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu juga memiliki makna bahwa Barantin atau Balai Karantina diharapkan menjadi institusi yang kompeten, unggul, amanah, dan tangguh atau kuat. Misinya yaitu yang pertama menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati. Yang kedua, membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan. Yang ketiga, membangun tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya. Lalu di sini ada aktivitas yang saya lakukan selama magang. Yang pertama ada verifikasi dokumen ajuan pencairan biaya perjalanan dinas, di mana pada kegiatan ini saya melakukan verifikasi dokumen ajuan biaya perjalanan dinas. Kegiatan ini dilakukan dengan pengecekan kelengkapan dokumen, seperti memastikan semua dokumen sudah ditandatangani. Jika ditemukan dokumen yang belum ditandatangani, meminta kepada penandatangan untuk melengkapi tanda tangannya di dokumen tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kembali bahwa dokumen ini sudah siap diproses ke tahap selanjutnya. Yang kedua ada memvalidasi nominal dari beberapa dokumen. Ada dokumen daftar nominatif, kwitansi, bukti pengeluaran, rincian biaya perjalanan dinas, dan billing atau kwitansi PNBP. Di mana kegiatan ini masih berhubungan dengan memverifikasi dokumen ajuan perjalanan biaya perjalanan dinas dengan melakukan kegiatan pencocokan nominal antara daftar nominatif, kwitansi, bukti pengeluaran selama perjalanan dinas, dan juga rincian biaya perjalanan dinas, di mana kegiatan ini juga dilakukan sebagai penunjang untuk proses pencairan biaya perjalanan dinas. Lalu selanjutnya yang ketiga ada melengkapi dokumen SPP, SPM, dan SP2D, di mana yang telah melalui beberapa proses verifikasi dan sudah terdapat
di dokumen arsip dalam sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau sakti. Lalu yang keempat ada membuat save file atau men-scan dokumen perjalanan dinas. Saat dokumen perjalanan dinas sudah diverifikasi dan diinput ke dalam CSV, membuat soft file berupa hasil scan dari semua dokumen yang sudah lengkap dan diupload ke dalam link yang sudah disediakan. Lalu yang kelima ada menyusun surat lembur, di mana saya membantu menyusun surat lembur pegawai dengan mengurutkan sesuai dengan tanggal dan jam lembur. Setelah itu saya juga menginput nama-nama pegawai yang lembur pada hari yang sama ke dalam surat pernyataan tanggung jawab perintah lembur. Lalu yang keenam, ada mengarsip dokumen perjalanan dinas tahun 2024. Setiap dokumen dikelompokkan sesuai dengan tanggal dan bulan agar mudah diakses dan terorganisir dengan baik, di mana pada proses ini dapat membantu pemeliharaan arsip yang rapi dan memudahkan audit saat pengecekan di kemudian hari. Lalu selanjutnya di sini ada bab 4 mengenai pembahasan. Yang pertama ada analisis, di mana mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik. Setiap tahapan dimulai dari penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas, pelaksanaan perjalanan dinas, penginputan data ke dalam format CSV, pertanggungjawaban dan penerbitan surat perintah pembayaran atau SPP, penerbitan surat perintah membayar atau SPM, serta proses verifikasi di KPN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu di sini saya jelaskan satu-satu mengenai penerbitan surat tugas dan juga SPD atau surat perjalanan dinas. Penerbitan surat tugas dan SPD ini dilakukan di dalam aplikasi Sri Kandi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, di mana proses penerbitan surat ini dilakukan oleh bagian tata usaha. Lalu yang kedua ada pelaksanaan perjalanan dinas, di mana pelaksana perjalanan dinas atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tugas yang diberikan. Setelah melakukan kegiatan, pelaksana SPD harus segera kembali ke tempat kedudukan semula dan segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinasnya. Lalu yang ketiga ada pembuatan daftar nominatif, kwitansi, dan billing, di mana pelaksana SPD harus melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penagihan dan pengeluaran biaya selama perjalanan dinas. Sebelum ini, pelaksana SPD harus menyiapkan daftar nominatif yang dibuat oleh tim teknisnya masing-masing. Setelah itu, pelaksana SPD menyiapkan juga kwitansi dan kode billing atau PNBP yang dibuat oleh bendahara pengeluaran. Dokumen ini mencakup surat tugas, laporan kegiatan perjalanan dinas, beserta dokumentasinya, lalu kwitansi, bukti pengeluaran, rincian biaya perjalanan dinas, kwitansi PNBP, billing PNBP, dan surat perjalanan dinas atau SPD. Proses ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Lalu setelah lengkap, pelaksana SPD menyerahkan dokumen tersebut ke verifikator untuk diverifikasi kelengkapan dokumennya. Lalu yang selanjutnya ada penginputan dalam CSV, di mana hal ini yang sangat penting dalam proses administrasi dalam perjalanan dinas. Sebelum melakukan penginputan, verifikator harus memverifikasi dokumen tersebut terlebih dahulu. Dokumen ini jadi harus diverifikasi terlebih dahulu oleh verifikator mengenai kelengkapan dokumennya, tanda tangannya, kesesuaian anggaran yang dikeluarkan dari daftar nominatif, kwitansi, dan bukti pengeluarannya. Buktinya itu seperti BBM, transport, dan lainnya juga. Lalu ada rincian biaya perjalanan dinas, kwitansi, PNBP, dan kode billing. Ini harus sama semuanya nominalnya. Setelah data tersebut diverifikasi oleh verifikator, di mana informasi terkait data pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas diinput ke dalam format CSV, di mana penggunaan format CSV memudahkan untuk penginputan data pelaksana SPD seperti NIP, nama pegawai, NPWP, nomor rekening pegawai atau pelaksana SPD, dan juga yang lainnya yang diperlukan dalam pengisian CSV. Nah, selanjutnya ada penerbitan SPP atau surat perintah pembayaran, di mana penerbitan SPP ini dilakukan setelah pembuatan format CSV
Dalam menginput SPP ke dalam aplikasi Sakti, verifikator mengunggah format CSV yang sudah dibuat tadi ke dalam Sakti, lalu memasukkan data-data yang diperlukan dalam aplikasi. Setelah data diinput, lalu diajukan ke PPK untuk divalidasi. Setelah PPK memvalidasi dan memberikan persetujuan, terbitlah SPP dan dicetak sebagai bukti transaksi. Lalu ada penerbitan SPM atau surat perintah membayar, di mana kegiatan ini dilakukan paling lambat selama 5 hari kerja. Kegiatan ini dilakukan setelah pengajuan SPP. Setelah SPP itu diajukan ke pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau PPSPM untuk dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Setelah divalidasi, jika sudah lengkap dokumen tersebut dan memenuhi syarat, PPSPM akan memberikan OTP untuk memvalidasi di aplikasi Sakti, dan PPSPM juga akan menerbitkan SPM ini. Lalu selanjutnya ada penerbitan SP2D, di mana setelah SPM ini diterbitkan, kemudian SPM tersebut diajukan kepada KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk divalidasi ulang. Proses ini dilakukan paling lambat selama 2 hari kerja. KPPN akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian dokumen dan informasi yang tertera. Proses ini merupakan salah satu hal yang penting karena hal ini menentukan apakah dokumen tersebut akan dapat disetujui atau enggak atau tidak. Jika telah divalidasi oleh KPPN dan sudah memenuhi syarat, maka akan diterbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D melalui aplikasi OmSpan. Lalu pembayaran biaya perjalanan dinas di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat dilakukan melalui mekanisme LS, di mana proses ini memastikan bahwa pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas menerima pembayaran biaya dengan tepat waktu. Dengan sistem LS ini, dana akan ditransfer langsung ke rekening pelaksana SPD melalui kas negara, meminimalisir keterlambatan pencairan dana. Berikut di sini ada contoh penginputan CSV yang dilakukan oleh verifikator. Ini jadi data-data semuanya tinggal dimasukkan ke dalam format CSV ini. Lalu selanjutnya ada penginputan format CSV oleh verifikator ke dalam aplikasi Sakti. Ini contoh formatnya. Nah, selanjutnya di sini ada penerbitan SPP oleh PPK. Yang pertama di sini ada contoh proses validasi SPP ya. Tinggal diklik aja mana SPP yang akan divalidasi. Lalu yang kedua, contoh format dari PPK yang akan memvalidasi ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada penerbitan SPM. Tampilan awalnya di sini tinggal diklik mana SPM yang akan divalidasi, diklik salah satunya. Setelah diklik yang kedua, tampilan keduanya akan keluar seperti gambar yang ada di bawah. Tinggal diproses validasi oleh PPSPM. Nah, selanjutnya di sini ada contoh proses validasi SPM saat meminta OTP yang dilakukan oleh PPSPM. Jadi setelah memasukkan kode OTP-nya, terbitlah SPM-nya. Di sini ada contoh tampilan SP2D saat sudah divalidasi oleh KPPN. Artinya jika sudah terbit SP2D, pembayaran sudah dilakukan atau sudah dicairkan langsung ke rekening pegawai. Terdapat permasalahan yang sering terjadi selama pelaksanaan, yaitu mengenai pengajuan dokumen dari pelaksana SPD ke verifikator. Permasalahan ini berupa kelengkapan dokumen, juga dokumen yang tidak sesuai dengan biayanya atau anggarannya. Di mana permasalahan ini disebabkan oleh pelaksana SPD yang kurang teliti, sehingga mengakibatkan ketidaklengkapan dokumen dan juga kesalahan dalam memasukkan anggaran biaya perjalanan dinas. Karena proses verifikasi terhambat dengan adanya permasalahan ini dan juga membutuhkan waktu lagi, langkah-langkah yang penting yang lainnya yang menunjang proses pencairan biaya perjalanan dinas juga menjadi tertunda, tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Oke, selanjutnya di sini ada bab 5 mengenai kesimpulan dan saran, di mana kegiatan perjalanan dinas di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ini merupakan suatu hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari badan karantina. Melalui perjalanan dinas, pegawai dapat melakukan pengawasan, inspeksi, serta sosialisasi secara langsung, juga berperan dalam menjaga kesehatan dan kelestarian hewan, ikan, dan tumbuhan. Hal ini juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan hama yang berdampak negatif pada ekosistem dan masyarakat.
Selain itu, pembayaran biaya perjalanan dinas yang diterapkan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Proses administrasi juga berjalan dengan sistematis untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan perjalanan dinas tidak hanya mendukung tugas teknis, tetapi juga dalam pengelolaan keuangannya yang baik. Lalu selanjutnya ada saran. Yang pertama ada saran untuk perusahaan. Diharapkan dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, sehingga kekurangan-kekurangan dokumen saat akan diverifikasi dapat diminimalisir. Dengan adanya saya magang di bagian tata kelola administrasi keuangan, semoga pengalaman ini bisa dijadikan evaluasi ke depannya untuk program magang di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan bidang yang terkait. Yang kedua, untuk perguruan tinggi diharapkan informasi terkait kegiatan magang dapat disampaikan lebih awal agar mahasiswa memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri mencari tempat magang. Lalu selanjutnya di bab 6 yaitu ada refleksi diri, di mana selama 66 hari saya magang di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terhitung dari tanggal 3 Maret sampai 19 Juni 2025. Mengenai relevansinya, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan yang sangat relevan dengan pekerjaan saya selama magang. Teori-teori akuntansi dan juga manajemen keuangan yang diajarkan selama perkuliahan untuk memperkuat pemahaman dalam sistem informasi akuntansi dan juga memberikan dasar yang kuat untuk memahami mekanisme pembayaran dan pengelolaan biaya perjalanan dinas. Pengalaman ini juga membuktikan bahwa pendidikan formal yang saya jalani sangat bermanfaat dalam mempersiapkan saya menghadapi tantangan nyata di lapangan. Lalu yang kedua ada pengalaman, di mana pengalaman ini membantu saya memperdalam pemahaman mengenai proses analisis dan pengambilan keputusan. Dengan terlibat langsung dalam verifikasi dokumen dan pengelolaan data, saya dapat menerapkan pemikiran analitis yang telah saya pelajari. Namun, saya juga menyadari bahwa saya lebih memahami peraturan dan kebijakan yang lebih kompleks dalam bidang keuangan agar mampu membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Lalu selanjutnya ada manfaat, di mana magang ini juga memberikan manfaat yang sangat besar, juga memberikan kesempatan yang sangat berharga untuk mengembangkan soft skill saya. Juga belajar dalam berkomunikasi secara efektif dengan rekan kerja dan atasan, serta bekerja sama dalam tim juga untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun demikian, saya juga menyadari bahwa saya masih perlu meningkatkan kemampuan negosiasi dan manajemen waktu. Kedua soft skill ini juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja dan juga memastikan bahwa setiap tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selanjutnya ada tindak lanjut. Sebagai langkah ke depan, saya berencana untuk mengikuti pelatihan tambahan yang fokus pada keterampilan akuntansi dan juga manajemen. Saya juga ingin mencari pengalaman lebih lanjut dalam bidang yang relevan, baik melalui magang maupun proyek-proyek di luar kampus. Dengan terus mengembangkan diri, saya juga berharap dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk tantangan di masa depan dan mencapai karir yang diinginkan. Oke, sekian hasil presentasi mengenai laporan magang saya yang berjudul Mekanisme Biaya Perjalanan Dinas di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.